Serangan demam berdarah atau DBD di saat musim pancaroba di Lamongan terus meningkat dan tersebar di 8 kecamatan yang menjadi endemik demam berdarah. Seperti yang terlihat di rumah sakit dan puskesmas, rata-rata pasien yang terserang demam berdarah adalah anak-anak dengan gejala bintik-bintik merah di tangan maupun tubuhnya, serta menurunnya jumlah trombosit. Menurut Muhammad Khaidir Anas, Sekretaris Dinas Kesehatan Lamongan, meningkatnya serangan demam berdarah membuat Dinas Kesehatan Lamongan menetapkannya sebagai kejadian luar biasa demam berdarah. Sebab serangan demam berdarah meningkat hingga 2 kali lipat atau lebih dari 100% dibandingkan pada bulan yang lalu. Pada bulan Januari 2014, serangan demam berdarah mencapai 30 orang. Namun pada bulan Januari 2015 ini, serangan demam berdarah mencapai 61 orang. Mulai hari ini kita nyatakan sebagai KLB karena terjadi peningkatan kasus 2 kali lipat dibanding bulan lalu dan dibanding 2 Januari 2014. Upaya yang dilakukan pihak Dinkes, selama ini kita punya kebijakan kalau DBD kita langsung adakan fogging fokus. Jadi pengatasi nyamuk yang menularkan DB di wilayah terjangkit. Seperti itu. Kemudian hari ini Dinas Kesehatan Lamongan akan terus melakukan fogging di setiap wilayah endemik serangan demam berdarah, serta memberikan ABT untuk membunuh nyamuk penyebar demam berdarah tersebut. Dari Lamongan, Heru Kuswandi, RTV melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan tema untuk hari ini kenali ancaman demam berdarah, dan masih dengan 2 orang narasumber saya. Saya ke Dr. Syamsus. Dokter, sampai dengan akhir Januari 2015 ini tercatat sudah ada berapa banyak pasien yang ditangani di Rumah Sakit Umum Sidoarjo, Dok? Sampai dengan hari ini 29 ya, sampai dengan hari ini ada 12 penderita demam berdarah. 12 penderita, dari 12 anak-anak, penderita itu anak-anaknya 7, dewasanya 5, kemudian dari 12 itu 1 yang meninggal, dan itu kurang dari 24 jam. Anak-anak gitu ya maksudnya dia. Yang lainnya alhamdulillah sembuh. Oke, Dok, kalau dari yang kasus yang sampai meninggal ini memang diterima oleh pihak rumah sakit, kondisinya sudah seperti apa waktu itu, Dok? Ya, karena ini kurang dari 24 jam, berarti sangat singkat ya. Tadi pembagian wilayah kita, rumah sakit memang kuratif pengobatan. Kita mencoba menyiapkan IGD dengan sarana prasarananya, kecepatan pelayanan, kecepatan diagnosa dengan laboratoriumnya, kecepatan diagnosa dengan radiologinya, kemudian kecepatan penanganan, obat-obatan dan sebagainya. Dengan kecepatan itu diharapkan hal-hal seperti ini bisa ditangani. Tetapi kalau itu memang sudah fase yang sangat, tadi saya sampaikan, sudah dengue shock syndrome dengan manifestasi perdarahan yang sedemikian hebat. Nah, kita juga kesulitan kaitannya dengan ini. Oke. Dok, kalau melihat dari rata-rata pasien yang datang ke rumah sakit itu kondisinya sudah memasuki fase yang keberapa, Dok? Rata-rata? Belum sampai dengue shock syndrome. Ada beberapa yang alhamdulillah tertolong, tapi memang sekali lagi DHF atau dengue shock syndrome itu permainan terapinya kan pada cairan dan daya tahan tubuh seseorang. Kalau itu manifestasi perdarahan sedemikian hebat, bahkan mungkin bisa juga perdarahan di otak, perdarahan di lambung. Nah, ini yang kebanyakan tidak tertolong. Kita sudah menyediakan sedemikian rupa untuk kecepatan diagnosa dan terapi. Kita sudah siapkan untuk ICU-nya, pediatrik, ICU untuk pediatrik itu sudah kita siapkan. Tapi sekali lagi kalau sudah masuk fase dengue shock syndrome ini yang sulit kita. Dokter Edi, mungkin bisa diberi gambaran sedikit bagaimana cara membedakan antara demam biasa dan ini gejala awal demam berdarah. Mungkin masyarakat masih banyak yang susah untuk membedakan ini, Dokter Edi. Ya, Dokter Edi. Ya, maaf. Untuk demam berdarah dengan demam yang lain ya, sebetulnya kalau masih dalam tahap awal itu memang sulit ya, karena hampir sama ya, hampir sama. Yang kita harus waspadai otomatis yang seperti yang dikatakan Dr. Samsu tadi adalah panas yang tinggi tanpa diketahui penyebabnya, kemudian
muncul ruam atau res ya atau PTG ya di tubuh kita, itu gejala awal ya, gejala awal, dan kita harus cepat-cepat ya, kita harus cepat-cepat dalam menangani. Nah, pertolongan pertama kita harus memberi banyak minum ya pada pasien ini ya, pada penderita. Kalau masyarakat ya pada. Baik. Dokter, kalau melihat kejadian yang dialami oleh pasien di Rumah Sakit Umum Sidoarjo kemarin kan kondisinya sudah sangat parah begitu ya. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, untuk anggaran untuk kesehatan masyarakat Sidoarjo sendiri, apakah dikatakan cukup untuk apa namanya membantu saudara-saudara kita yang mungkin saat ini antara takut karena tidak mampu membiayai pengobatan sehingga akhirnya terlambat sampai ke rumah sakit? Sebenarnya dari Dinas Kesehatan sendiri bagaimana? Apa saja yang akan diberikan jika nantinya memang ada masyarakat Sidoarjo yang terkena demam berdarah begitu, Dok? Ya, jadi penanganan demam berdarah pada masyarakat ya, misalkan ada satu kasus misalkan, segera masyarakat itu lapor ya, lapor ke puskesmas, kemudian puskesmas ini nanti akan memberitahukan Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan akan melakukan yang namanya PE ya, penyelidikan epidemiologi. Apakah ini benar demam berdarah atau bukan ya? Otomatis diagnosa demam berdarah menurut apa yang dikatakan Pak Samsu itu kan ada harus namanya demam ya, demam tentu otomatis ada demam dan ada perdarahan ya. Nah, kalau diagnosa apa itu klinis kan seperti yang itu tadi, ada demam, kemudian diagnosa laboratorisnya juga harus ada namanya trombositopeni ya, trombositnya menurun ya, trombositnya menurun, hematokritnya itu meningkat. Nah, kalau ada tanda-tanda itu, maka tindakan kita pertama kali adalah melakukan penyelidikan epidemiologi ke lokasi. Penyelidikan itu berapa lama butuh waktunya, Dok? 1-2 hari aja kita. Tapi kita kondisi lihat, pasien sudah ditangani oleh puskesmas begitu sudah ya? Ditangani oleh puskesmas atau baru sudah Dinkes dirujuk melakukan ke penyelidikan dokter. begitu ya? Apakah benar ini? Kalau saya menurut saya itu yang paling penting. Jadi memang kalau panas tinggi, saya demam berdarah, enggak ya, ini panasnya tinggi, anaknya meringik misalkan seperti itu. Pertolongan pertamanya puskesmas, klinik, itu yang di situ kan ada lab-lab sederhana kan ada. Sehingga HB, trombosit, hematokrit itu sebenarnya bisa diketahui di FKTB sekarang, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi itu sudah bisa terdeteksi di situ. Jadi mungkin perlu kesadaran masyarakat juga ya, ketika memasuki musim penghujan, jika tiba-tiba terkena demam yang cukup tinggi, patut dicurigai itu adalah demam berdarah begitu ya, Dok ya. Alangkah baiknya langsung datang ke puskesmas terdekat untuk kemudian dilakukan uji lab begitu ya, apakah ini benar positif demam berdarah atau tidak begitu ya. Baik, Dr. Syamsu, kalau melihat angkanya di tahun 2015 ini tadi ada 12 ya, Dokter ya? Iya. Kalau dibandingkan di periode yang sama di tahun 2014, total ada berapa banyak kasus, Dok, yang ditangani di rumah sakit di tahun 2014? Dalam pelaporan kita, rumah sakit adalah bagian dari dinas, sehingga dinas yang punya wilayah gitu ya. Dari preventif dan sebagainya tadi, perilaku dan sebagainya kan dari dinas. Kalau di periode yang sama lebih banyak mana, Dokter Edi? Di tahun ini atau tahun 2014? Semoga aja ya, semoga aja kasusnya tidak terlalu tinggi. Tahun 2013 ini ada jumlah kasus total itu ada 222 kasus, 1 meninggal. Kemudian 2014 ini ada 172 kasus ya, 172 kasus dan 1 meninggal. Nah, ini mengingat Januari kita ini sudah ada sekitar 12 kasus ya. Semoga aja ke depan setelah kita tangani dengan betul menurun ya, begitu ya. Kita harapkan trennya akan menurun ya, supaya kita tidak termasuk daerah KLB. Baik, gitu. kita lanjutkan nanti perbincangannya Dr. Edi, Dr. Samsu, karena kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali sesaat lagi.